Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa saudaraku setanah air, semoga kalian semua tetap sehat dan dimudahkan segala urusannya, amin. Kami tim Harimau Tidur Story mengucapkan selamat datang bagi yang sudah subscribe dan setia mendukung channel Harimau Tidur Story. Kami doakan semoga kalian semua bahagia dunia dan akhirat. Amin. Kami menyajikan kisah-kisah menarik, inspiratif, kisah gedabrus dan berbagai kisah-kisah lain dalam kehidupan nyata maupun alam goib. Langsung saja ke tema hari ini. Mentari sore perlahan meredup, memberi kesejukan bagi warga yang sibuk berbelanja di pasar tradisional. Di antara kerumunan, seorang kiai tua melangkah perlahan, mengenakan sarung lusuh dan peci putih yang menempel di kepalanya. Wajahnya yang teduh menampilkan kehangatan, sesekali menyapa para pedagang yang mengenalnya. Suasana pasar semakin ramai karena banyak orang berburu bahan makanan untuk persiapan berbuka puasa. Dengan hati lapang, sang kiai memilih sayuran segar di lapak seorang ibu paruhbaya yang sudah lama berdagang di sana. Tangannya yang renta dengan lembut meraba-raba tomat dan cabai, memastikan kondisinya masih baik. Ia berniat memasak sendiri hidangan berbuka puasa di suraunya yang sederhana. Para pedagang tersenyum melihat sosoknya yang selalu rendah hati dan bersahaja. Namun, di tengah keramaian itu, ada sepasang mata yang menatapnya dengan tajam. Seorang pria berseragam kepolisian berjalan tegap, pandangannya menyapu area pasar dengan penuh keangkuhan. Langkahnya berat, seakan ingin menunjukkan kuasanya di antara para pedagang kecil. Ia terlihat tidak senang dengan hiruk-pikuk pasar yang dianggapnya semrawut. Kiai tua yang masih sibuk memilih bahan masakan tidak menyadari kehadiran sosok tersebut. Ia tetap fokus pada belanjaannya, sambil sesekali tersenyum kepada orang-orang yang menyapanya. Tanpa ada firasat buruk, ia berpikir kunjungannya ke pasar hari ini akan berjalan seperti biasa. Namun, suasana pasar yang sebelumnya penuh dengan canda tawa mulai terasa berbeda. Beberapa orang yang melihat kehadiran polisi itu memilih menghindar, seolah tak ingin terlibat masalah. Tatapan mereka mulai tertuju pada sang kiai, yang tak menyadari bahwa dalam hitungan detik, ketenangan yang ia rasakan akan berubah menjadi bencana. Di sudut pasar yang ramai, oknum polisi arogan itu terus berjalan dengan langkah tegap. Tatapannya tajam menyisir keramaian, seolah mencari celah untuk menunjukkan kekuasaannya. Ia bukan petugas yang datang untuk menjaga ketertiban, melainkan sosok yang gemar mencari masalah demi memuaskan egonya. Pedagang yang melihatnya segera merapikan barang dagangan, takut jika tiba-tiba diminta pungutan liar. Sambil melangkah, matanya tertuju pada seorang kiai tua yang tengah memilih sayuran dengan penuh ketelitian. Entah apa yang membuatnya terganggu, namun wajahnya berubah masam. Dengan raut angkuh, ia mendekati sang kiai, seolah menemukan sasaran empuk untuk melampiaskan amarahnya. Beberapa pengunjung pasar yang melihatnya mulai khawatir, mereka tahu watak polisi ini yang suka bertindak semena-mena. Sang kiai, yang masih asyik memilah bahan masakan, sama sekali tidak menyadari keberadaan polisi itu. Ia tetap tenang, berbincang dengan pedagang tentang harga dan kualitas bahan makanan yang hendak dibelinya. Tak ada sedikit pun niat buruk dalam dirinya, hanya seorang lelaki tua yang ingin berbuka puasa dengan makanan sederhana. Namun, oknum polisi itu tampaknya tidak peduli dengan niat baik sang kiai. Tanpa peringatan, ia melangkah lebih dekat dan dengan nada tinggi menegur kiai tua itu. "Hei, Bapak sedang apa di sini?" Suaranya lantang, membuat orang-orang di sekitar menoleh. Sang kiai terkejut, namun tetap berusaha tenang. Dengan sopan, ia menjawab bahwa dirinya hanya berbelanja untuk berbuka. Namun, tatapan sang polisi justru semakin tajam, seakan tak menerima jawaban sederhana itu. Beberapa pedagang mulai berbisik-bisik, merasa tak nyaman dengan situasi yang mulai memanas. Mereka tahu bahwa sang kiai adalah orang baik, dihormati oleh masyarakat sekitar. Namun, berhadapan dengan polisi yang terkenal arogan, mereka tak berani ikut campur. Keheningan seketika menyelimuti pasar, semua mata kini tertuju pada dua sosok berbeda, seorang kiai tua yang bijak dan seorang polisi muda yang dipenuhi kesombongan. Sang kiai menatap oknum polisi itu dengan tenang, meski hatinya bertanya-tanya mengapa dirinya ditegur. Ia bukan pelanggar hukum, bukan pula orang yang mengganggu ketertiban. Dengan suara lembut, ia berkata, "Maaf, ada yang bisa saya bantu, Nak?" Namun, bukannya menjawab dengan baik, sang polisi justru menatapnya penuh curiga. Sikapnya seakan menunjukkan bahwa sang kiai telah melakukan kesalahan besar. Beberapa pedagang mulai gelisah, mereka paham bahwa polisi ini terkenal sering mencari-cari masalah.
Beberapa dari mereka mencoba mengalihkan perhatian dengan pura-pura sibuk mengatur dagangan. Sementara itu, beberapa pengunjung pasar berhenti sejenak, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Namun, tak ada satupun yang berani mendekat, takut jika justru menjadi sasaran berikutnya. Dengan nada kasar, polisi itu berkata, "Bapak jangan banyak alasan. Saya lihat Bapak mencurigakan." Sang kiai mengernyitkan dahi, bingung dengan tuduhan yang tidak berdasar. Ia hanya seorang pria tua yang membeli bahan makanan untuk berbuka puasa. Lalu di mana letak kecurigaannya? Namun, ia tetap menjaga kesopanan dan bertanya dengan tenang, "Apa yang mencurigakan dari saya, Nak?" Kata-kata kiai itu justru membuat amarah polisi semakin memuncak. Ia merasa harga dirinya direndahkan karena orang tua ini berani mempertanyakan ucapannya. "Jangan membantah," bentaknya, membuat beberapa orang terlonjak kaget. Beberapa pedagang mulai membisikkan doa, berharap tidak terjadi hal buruk. Namun, dari sorot mata polisi itu, mereka tahu bahwa ini belum akan berakhir. Sang kiai menarik napas panjang, mencoba tetap sabar menghadapi sikap arogan ini. Ia tahu bahwa melawan dengan amarah hanya akan memperkeruh keadaan. Namun, di dalam hatinya, ia juga sadar bahwa ketidakadilan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Ia memutuskan untuk tetap bersikap tenang, tetapi keteguhan sikapnya justru semakin menyulut kemarahan oknum polisi tersebut. Ketegangan di pasar semakin terasa. Sang kiai tetap berdiri tenang, sementara oknum polisi itu mulai kehilangan kesabaran. Dengan nada penuh ketidaksabaran, polisi itu kembali berkata, "Saya tanya sekali lagi, Bapak sedang apa di sini? Jangan pura-pura tidak tahu." Wajahnya memerah menahan emosi, sementara tangannya mulai menggenggam erat sabuk di pinggangnya, seolah bersiap mengambil tindakan lebih jauh. Beberapa pedagang yang sejak tadi menyaksikan kejadian ini mulai berani berbisik di antara mereka. "Apa salahnya si kiai? Dia cuma belanja," ucap seorang ibu penjual sayur dengan nada cemas. Namun, tak satupun yang berani menyuarakan keberatan mereka di hadapan polisi tersebut. Mereka takut jika bertindak sedikit saja, amarah oknum polisi itu bisa beralih kepada mereka. Sang kiai menatap polisi itu dengan penuh ketenangan, lalu berkata, "Anak muda, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya hanya ingin membeli bahan untuk berbuka puasa. Mengapa engkau marah kepadaku?" Suaranya lembut, tetapi ada ketegasan di dalamnya. Namun, kata-kata itu justru memperparah keadaan. Oknum polisi merasa harga dirinya semakin dipertanyakan, dan amarahnya semakin meluap. Tanpa aba-aba, polisi itu mendekat lebih agresif, lalu berkata dengan nada mengancam, "Jangan banyak bicara. Saya yang bertugas di sini, dan saya yang menentukan siapa yang bersalah atau tidak." Ucapannya disertai dengan dorongan kasar ke bahu sang kiai. Tubuh renta itu bergoyang sedikit, tetapi ia tetap berdiri tegak. Beberapa warga mulai tersentak melihat tindakan polisi itu yang semakin tak terkendali. Salah seorang pemuda yang menyaksikan kejadian itu mencoba maju, tetapi seorang pedagang tua menahannya. "Jangan cari masalah, Nak. Polisi itu bisa melakukan apa saja," bisiknya. Namun, situasi sudah semakin tidak terkendali. Oknum polisi itu tidak hanya kehilangan kesabaran, tetapi juga kehilangan kontrol atas tindakannya. Percikan emosi ini hanya menunggu waktu sebelum berubah menjadi ledakan kekerasan. Seisi pasar menjadi saksi ketidakadilan yang sedang berlangsung. Dorongan kasar yang dilakukan oknum polisi itu membuat beberapa orang semakin resah. Sang kiai yang tubuhnya renta masih berusaha berdiri tegap, meskipun jelas terlihat bahwa kekuatannya jauh di bawah pria berseragam tersebut. Namun, ketenangannya justru semakin membuat oknum polisi itu berang. Tanpa berpikir panjang, polisi itu melayangkan pukulan ke bahu sang kiai. Tubuh tua itu terhuyung ke belakang, hampir terjatuh jika tidak segera menopang diri dengan memegang meja dagangan di sebelahnya. Para pedagang yang melihat kejadian itu mulai berteriak marah, tetapi mereka masih diliputi rasa takut untuk bertindak. Mereka tahu, melawan polisi bisa berujung pada masalah yang lebih besar. Seorang ibu parubaya, penjual sayur yang sejak tadi menyaksikan kejadian ini, spontan berteriak, "Pak polisi, jangan kasar. Dia orang tua." Namun, teriakannya hanya seperti angin lalu. Oknum polisi itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan tindakannya. Ia justru semakin terpancing, merasa bahwa dirinya harus menunjukkan siapa yang berkuasa. Sang kiai menatap polisi itu dengan sorot mata yang masih penuh ketenangan. Meski tubuhnya lemah, keberaniannya tak goyah. "Anak muda, apakah ini yang diajarkan oleh seragamu?" tanyanya lirih, membuat beberapa warga yang mendengar ikut merasakan getir dalam hatinya.
Namun, bagi oknum polisi itu, kata-kata sang kiai justru seperti tantangan yang tak bisa diterima. Tanpa berpikir panjang, ia kembali mengangkat tangannya, kali ini dengan niat lebih keras. Namun, sebelum pukulannya mendarat, seorang pemuda di pasar berteriak lantang, "Cukup! Jangan sentuh beliau lagi." Suasana pasar semakin tegang. Beberapa warga mulai bergerak maju, sementara yang lain merekam kejadian tersebut dengan ponsel mereka. Apa yang akan terjadi selanjutnya menjadi ketidakpastian yang mencekam. Teriakan pemuda itu menggema di seluruh pasar, membuat suasana semakin memanas. Warga yang sebelumnya hanya menonton dari kejauhan kini mulai bergerak lebih dekat. Beberapa di antara mereka meremas tangan, menahan kemarahan yang selama ini terpendam terhadap kesewenang-wenangan aparat. Oknum polisi itu menoleh tajam ke arah pemuda yang berani menantangnya. "Kau mau ikut campur? Ini urusan polisi," bentak sang polisi dengan wajah merah padam. Ia melangkah maju, mendekati pemuda itu dengan penuh amarah. Namun, pemuda itu tidak gentar. Ia berdiri tegak, menggenggam ponselnya yang masih merekam kejadian tersebut. "Kami semua saksi. Jika kau berani berbuat lebih jauh, seluruh dunia akan tahu apa yang kau lakukan," katanya lantang. Mendengar itu, beberapa warga lain mulai berani berbicara. "Jangan main kasar, Pak Polisi," seru seorang bapak tua. "Dia bukan penjahat, kenapa diperlakukan seperti itu?" sahut seorang ibu pedagang. Keadaan berubah drastis. Oknum polisi yang sebelumnya merasa berkuasa kini mulai merasa terancam. Jumlah orang yang membela sang kiai semakin banyak, dan tatapan mereka penuh dengan kemarahan. Sang kiai yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, ia berkata, "Anakku, kekuasaan yang dipakai dengan zalim hanya akan mendatangkan kehancuran. Kau masih punya kesempatan untuk bertobat." Kata-kata itu membuat oknum polisi itu terdiam sejenak. Ada keraguan di matanya, tetapi egonya terlalu besar untuk mengakui kesalahan. Beberapa warga yang melihat kondisi semakin panas segera melapor ke pihak berwenang. Salah satu dari mereka telah menghubungi kepolisian daerah untuk melaporkan kejadian ini. Warga pasar tidak lagi takut, mereka sadar bahwa keadilan harus ditegakkan. Namun, apakah polisi arogan itu akan mundur, atau justru semakin kehilangan kendali? Kerumunan di pasar semakin padat. Warga yang awalnya takut kini berdiri berani, membentuk lingkaran mengelilingi sang kiai dan oknum polisi arogan itu. Suasana semakin memanas, dan tatapan penuh kemarahan terpancar dari wajah para pedagang yang sudah muak dengan kesewenang-wenangan aparat. Namun, sang polisi masih berusaha mempertahankan gengsinya. "Diam kalian semua. Jangan ikut campur urusan saya," bentaknya sambil melayangkan tatapan tajam ke arah pemuda yang masih merekam dengan ponselnya. Namun, tak ada satupun yang mundur. Beberapa orang bahkan mengangkat ponsel mereka untuk merekam kejadian tersebut. Sang polisi mulai merasa terpojok, tapi keangkuhannya tak membiarkannya mundur begitu saja. Sang kiai menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara penuh ketenangan, "Nak, jika kau merasa benar, mengapa kau takut dengan saksi?" Kalimat itu menohok harga diri sang polisi. Wajahnya memerah, bukan karena malu, melainkan karena amarah yang semakin membara. Ia melangkah maju dan tanpa berpikir panjang, menendang meja dagangan di sebelahnya hingga sayur-sayuran berhamburan ke tanah. Para pedagang terkejut dan semakin murka. "Hei, itu dagangan saya," teriak ibu penjual sayur dengan suara bergetar antara takut dan marah. Beberapa orang mulai berani mengumpat, menunjukkan ketidaksukaan mereka. Namun, polisi itu masih berusaha menunjukkan kekuatannya. "Siapa yang mau melawan saya?" "Hah?" teriaknya dengan suara lantang, tetapi kali ini, tidak ada lagi yang gentar. Dari kejauhan, suara sirene mobil polisi mulai terdengar. Salah satu warga yang lebih dulu melapor akhirnya mendapat respons dari kepolisian daerah. Warga pasar mulai berbisik-bisik, sebagian lega, sebagian khawatir. Akankah polisi yang datang membela rekan mereka, atau justru menegakkan keadilan? Sang kiai tetap berdiri tegak, menatap pria arogan di depannya, seolah tahu bahwa kezaliman selalu memiliki batas. Suara sirene semakin mendekat, membuat oknum polisi arogan itu mulai gelisah. Wajahnya yang tadi dipenuhi amarah kini sedikit menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, seolah mencari celah untuk keluar dari situasi yang semakin tidak menguntungkannya. Namun, kerumunan warga telah mengepungnya, tak ada jalan untuk lari tanpa menghadapi konsekuensi. Mobil patroli berhenti tepat di depan pasar, dan beberapa anggota polisi turun dengan langkah sigap.
Salah satu di antara mereka adalah perwira berpangkat lebih tinggi, yang segera menatap keadaan dengan penuh ketegasan. "Ada apa ini?" Suaranya menggelegar, membuat suasana pasar mendadak sunyi. Para pedagang dan warga segera membuka jalan, memberi ruang bagi aparat yang baru datang. Seorang pedagang berani maju dan menunjuk ke arah polisi arogan itu. "Pak, dia yang membuat keributan. Dia menuduh kiai ini tanpa alasan, lalu main tangan," ucapnya lantang. Sang perwira mengalihkan tatapannya ke arah kiai tua yang masih berdiri dengan tenang. Beliau tidak berkata banyak, hanya menatap perwira itu dengan sorot mata bijak. Oknum polisi yang dituding segera membela diri. "Pak, mereka semua salah paham. Saya hanya menjalankan tugas, tapi mereka malah melawan," ujarnya dengan suara sedikit bergetar. Namun, sang perwira tidak langsung percaya. Ia melirik ke arah warga yang masih menggenggam ponsel. Beberapa dari mereka sudah siap menunjukkan rekaman kejadian. Melihat banyaknya bukti yang terekam, perwira itu menarik napas dalam. "Baik, kita selesaikan ini di kantor. Kamu ikut dengan saya sekarang," katanya tegas sambil menatap oknum polisi yang masih berusaha menyangkal. Warga pasar mulai berbisik, lega karena keadilan mulai ditegakkan. Namun, apakah polisi arogan itu akan menerima konsekuensinya dengan mudah? Oknum polisi arogan itu terdiam, matanya menatap sang perwira dengan penuh kegelisahan. Ia mencoba mencari cara untuk menghindari konsekuensi, tetapi tak ada lagi alasan yang bisa dibuat. Warga sudah bersaksi, bukti rekaman tersebar, dan kini dirinya dalam posisi terpojok. Namun, egonya masih terlalu besar untuk mengakui kesalahan. "Saya tidak bersalah, Pak. Mereka memprovokasi saya duluan," katanya dengan suara lantang, berusaha membalikkan keadaan. Namun, sang perwira hanya menatapnya dingin. "Semua orang di sini melihat apa yang terjadi. Jangan mencoba mengelak. Kau ikut dengan saya sekarang," ucapnya dengan nada tegas, tak memberi celah untuk sang polisi membantah. Beberapa anggota polisi lainnya segera menghampiri dan mencengkeram lengan oknum tersebut. Ia meronta, berusaha melepaskan diri, tetapi cengkeraman itu terlalu kuat. "Lepaskan saya. Saya ini aparat. Saya punya wewenang," teriaknya, tetapi tak ada yang peduli lagi dengan pembelaannya. Para pedagang dan pengunjung pasar hanya menatapnya dengan ekspresi puas dan lega. Sementara itu, sang kiai tetap berdiri tenang di tempatnya. Beliau tak sedikit pun menunjukkan kebencian atau kemarahan atas kejadian yang menimpanya. Bahkan saat melihat polisi itu dibawa pergi, beliau hanya menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Semoga ini menjadi pelajaran bagi semua." Warga yang mendengarnya mengangguk setuju, menyadari bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Saat mobil patroli membawa pergi polisi arogan itu, pasar kembali ramai dengan aktivitasnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Orang-orang berbicara lebih bebas, seolah beban ketakutan yang selama ini menghantui mereka telah sirna. Sang kiai pun melanjutkan belanjanya dengan damai, sementara warga pasar masih membicarakan kejadian luar biasa yang baru saja mereka saksikan. Kabar tentang insiden di pasar menyebar dengan cepat. Dalam hitungan jam, video rekaman kejadian itu viral di media sosial. Ribuan orang menonton dan berkomentar, mengecam tindakan arogan oknum polisi tersebut. Banyak yang merasa marah, tetapi ada pula yang lega karena akhirnya keadilan ditegakkan. Nama sang kiai pun mulai disebut-sebut sebagai sosok yang sabar dan bijak menghadapi perlakuan kasar. Di kantor polisi, sang perwira yang menangani kasus ini duduk berhadapan dengan oknum polisi arogan yang kini tak lagi berani bersikap kasar. Wajahnya tampak pucat, keringat mengalir di pelipisnya. "Kau sadar apa yang sudah kau lakukan?" tanya sang perwira dengan nada tajam. Oknum polisi itu menundukkan kepala, tak mampu menjawab. Ia tahu, karirnya sebagai aparat kini berada di ujung tanduk. Sementara itu, di pasar, warga masih membicarakan kejadian tersebut. Beberapa pedagang bahkan mengatakan bahwa mereka kini merasa lebih aman. "Dulu kita sering diperlakukan seenaknya oleh oknum seperti dia. Tapi sekarang, mereka pasti akan berpikir dua kali sebelum bertindak sewenang-wenang," ucap seorang bapak tua sambil menata kembali dagangannya yang sempat berantakan. Sang kiai pun menjadi sorotan. Beberapa orang mendatanginya, menanyakan keadaannya. Namun, beliau hanya tersenyum tenang. "Saya baik-baik saja. Yang penting bukan apa yang terjadi pada saya, tetapi bagaimana kita belajar dari kejadian ini," katanya dengan lembut. Kata-kata itu semakin meneguhkan hati warga bahwa kezaliman memang tidak akan bertahan lama. Di sisi lain, kepolisian daerah mulai melakukan evaluasi.
Mereka sadar bahwa citra institusi mereka kini sedang dipertaruhkan. Kasus ini tidak bisa dianggap remeh. Hukuman bagi oknum polisi arogan itu harus menjadi pelajaran, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi anggota lainnya. Namun, apakah hukuman yang diberikan akan setimpal dengan perbuatannya? Kantor kepolisian daerah dipenuhi dengan ketegangan. Para petinggi kepolisian menggelar rapat darurat untuk membahas kasus oknum polisi arogan yang kini menjadi perbincangan nasional. Rekaman yang beredar di media sosial membuat mereka tidak bisa lagi menutup mata. Kasus ini harus ditangani dengan serius jika mereka ingin menyelamatkan citra kepolisian yang semakin terpuruk akibat ulah segelintir anggotanya. Di ruang interogasi, oknum polisi yang sebelumnya begitu arogan kini tampak tak berdaya. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap meja di depannya. Sang perwira senior yang menangani kasus ini membuka berkas laporan, lalu menatapnya dengan tajam. Kamu telah mencoreng nama baik kepolisian dengan tindakanmu yang tidak berperi kemanusiaan. Atas dasar laporan warga dan bukti yang ada, kamu akan diberhentikan dari kepolisian dan diproses secara hukum, katanya tegas. Mendengar putusan itu, tubuh oknum polisi itu melemas. Ia mencoba membela diri, tetapi semua bukti sudah terlalu kuat untuk dibantah. Tak ada lagi jalan keluar baginya. Hukuman yang diberikan bukan hanya pemecatan, tetapi juga proses hukum atas tindakannya yang dinilai sebagai penganiayaan terhadap warga sipil. Warga yang sejak awal mengikuti perkembangan kasus ini akhirnya bisa bernapas lega. Di pasar, kabar pemecatan polisi arogan itu langsung menyebar dengan cepat. Para pedagang dan pengunjung pasar merasa puas karena keadilan telah ditegakkan. Akhirnya ada tindakan tegas. Ini bukti bahwa hukum masih ada, ucap seorang pedagang dengan senyum lega. Mereka berharap kejadian ini menjadi peringatan bagi aparat lain agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat kecil. Sang kiai, yang menjadi korban dalam kejadian itu, tetap rendah hati. Saat ditanya oleh wartawan tentang pendapatnya, beliau hanya berkata, "Saya tidak menyimpan dendam. Saya hanya berharap ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, agar kita bisa hidup lebih adil dan saling menghormati." Kata-kata bijaknya membuat banyak orang terharu. Namun, apakah keadilan ini cukup untuk mencegah kejadian serupa di masa depan? Kasus penganiayaan kiai tua oleh oknum polisi arogan telah mengguncang opini publik. Media nasional terus memberitakan perkembangan hukuman yang diterima oleh pelaku, sementara media sosial dipenuhi dengan dukungan terhadap sang kiai dan desakan agar reformasi di tubuh kepolisian segera dilakukan. Banyak masyarakat yang sebelumnya takut kini mulai berani berbicara tentang perlakuan buruk oknum aparat di daerah mereka masing-masing. Di berbagai kota, aktivis dan organisasi masyarakat mulai menggalang petisi agar tindakan sewenang-wenang aparat benar-benar ditindak tegas. Pemerintah pun tak tinggal diam. Kapolri mengeluarkan pernyataan resmi bahwa institusi kepolisian tidak akan menoleransi anggotanya yang menyalahgunakan kekuasaan. Beberapa kebijakan baru mulai dirancang untuk memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang. Sementara itu, di pasar tempat kejadian berlangsung, suasana telah kembali normal. Para pedagang berjualan seperti biasa, tetapi ada perasaan berbeda di antara mereka. Kita sekarang tahu bahwa kita punya suara. Kita tidak boleh takut untuk membela diri jika diperlakukan tidak adil, ucap seorang penjual ikan kepada rekan-rekannya. Kejadian yang menimpa kiai itu ternyata telah membangkitkan kesadaran baru di kalangan masyarakat kecil. Sang kiai, meskipun sudah tak lagi dibahas sebanyak sebelumnya, tetap menjalani kehidupannya dengan sederhana. Ia tetap mengajar di pesantren, menerima tamu yang ingin meminta nasihat, dan tetap rendah hati seperti biasa. Saat seorang santri bertanya apakah beliau senang karena keadilan telah ditegakkan, sang kiai hanya tersenyum. Keadilan sejati bukan hanya menghukum yang bersalah, tapi juga mencegah kezaliman terjadi lagi, jawabnya bijak. Namun, meskipun hukuman telah dijatuhkan dan reformasi mulai diwacanakan, masih ada pertanyaan yang menggantung di benak banyak orang. Apakah ini benar-benar awal dari perubahan yang lebih baik, atau hanya sekadar kasus yang akan terlupakan seiring berjalannya waktu? Jawabannya hanya bisa ditemukan seiring waktu berjalan dan bagaimana sistem benar-benar menegakkan keadilan untuk rakyat kecil. Kasus yang menimpa sang kiai telah menjadi pemicu bagi evaluasi besar-besaran dalam institusi kepolisian. Kapolri mengeluarkan perintah tegas agar setiap anggota kepolisian menjalani pelatihan ulang tentang etika dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa daerah mulai menerapkan pengawasan ketat terhadap anggotanya, memastikan bahwa mereka benar-benar menjalankan tugas dengan profesionalisme. Di sisi lain, masyarakat semakin aktif dalam mengawasi kinerja aparat. Lembaga swadaya masyarakat dan para aktivis hukum terus mendorong transparansi dalam penanganan kasus-kasus serupa. Media sosial juga menjadi alat kontrol yang ampuh,
di mana setiap tindak tanduk aparat bisa langsung viral jika terbukti melakukan penyimpangan. Tekanan publik memaksa kepolisian untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas mereka. Sang kiai, meskipun tidak lagi berada di pusat perhatian, masih menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Banyak orang datang ke pesantrennya untuk belajar, tidak hanya tentang agama, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi cobaan hidup dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Kiai itu selalu mengingatkan bahwa perubahan sejati tidak datang dari amarah, tetapi dari kesadaran kolektif untuk memperbaiki keadaan. Sementara itu, oknum polisi arogan yang telah dipecat harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Proses hukum berjalan, dan ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya di pengadilan. Kehidupannya yang dulu dipenuhi dengan kesombongan kini berbalik menjadi penuh penyesalan. Namun, apakah ia benar-benar belajar dari kesalahannya atau hanya menyesali nasib buruknya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Meski reformasi mulai berjalan, masyarakat tetap waspada. Mereka tahu bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam. Namun, satu hal yang pasti, kejadian di pasar itu telah menjadi titik balik bagi banyak orang. Kini, rakyat kecil tidak lagi sepenuhnya takut terhadap aparat, karena mereka tahu bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya jika diperjuangkan dengan keberanian dan keteguhan hati. Waktu berlalu, tetapi peristiwa di pasar itu masih membekas di ingatan banyak orang. Kasus tersebut menjadi pelajaran bagi aparat penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Beberapa petinggi kepolisian mulai rutin turun ke lapangan, memastikan anggotanya benar-benar melayani masyarakat dengan baik. Tidak sedikit pula anggota polisi yang merasa malu atas kejadian itu dan berusaha memperbaiki citra institusi mereka. Di sisi lain, sang kiai tetap menjalani kehidupannya dengan sederhana. Pesantrennya semakin ramai dikunjungi oleh orang-orang yang ingin belajar, bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang nilai-nilai keadilan dan kesabaran. Beliau tidak pernah menyimpan dendam atas apa yang terjadi, justru ia mendoakan agar semua pihak bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Keadilan yang sejati bukan sekadar menghukum, tapi bagaimana kita bisa belajar menjadi lebih baik, ucapnya suatu hari kepada para santrinya. Sementara itu, oknum polisi arogan yang telah dipecat menjalani kehidupannya dengan penuh penyesalan. Ia kehilangan pekerjaannya, dihujat oleh masyarakat, dan bahkan keluarganya mulai menjauhinya. Beban mental yang ia tanggung begitu berat, membuatnya menyadari betapa besar kesalahannya di masa lalu. Dalam kesendiriannya, ia mulai mencari jalan untuk menebus dosanya, berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Di tengah perubahan yang terjadi, masyarakat pun mulai lebih berani untuk bersuara jika ada ketidakadilan. Mereka tidak lagi takut melaporkan tindakan semena-mena dari oknum aparat. Beberapa desa bahkan membentuk komunitas yang berfungsi sebagai pengawas independen terhadap kinerja aparat di wilayah mereka. Ini menjadi bukti bahwa satu kejadian kecil bisa memicu perubahan besar jika disikapi dengan kesadaran bersama. Namun, meskipun banyak perubahan yang terjadi, pertanyaan besar masih tersisa. Apakah ini akan menjadi awal dari perubahan nyata di seluruh negeri, atau hanya sekadar kasus yang akan berlalu begitu saja? Jawabannya tergantung pada bagaimana masyarakat dan aparat penegak hukum terus menjaga nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam kehidupan mereka. Beberapa bulan setelah insiden di pasar, kehidupan mulai kembali normal, tetapi dampaknya masih terasa. Institusi kepolisian semakin ketat dalam mengawasi anggotanya, memastikan bahwa tidak ada lagi tindakan arogan yang mencoreng nama baik mereka. Pelatihan etika dan disiplin diterapkan dengan lebih serius, dan laporan masyarakat terhadap aparat yang menyalahgunakan kekuasaan mulai ditindaklanjuti dengan lebih transparan. Sang kiai, yang selama ini menjadi korban kezaliman, justru semakin dikenal sebagai sosok yang bijak dan pemaaf. Banyak orang dari berbagai daerah datang ke pesantrennya untuk mendengar nasihatnya tentang kesabaran dan keadilan. Beliau tidak pernah menyombongkan diri atau merasa bangga atas apa yang terjadi. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah ujian. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya, ujarnya dengan penuh ketenangan. Di sisi lain, mantan oknum polisi arogan yang kini kehilangan segalanya mencoba mencari jalan untuk memperbaiki kesalahannya. Setelah berbulan-bulan dalam keterpurukan, ia mulai berusaha untuk berubah. Ia bekerja serabutan, menjauh dari kehidupan lamanya, dan perlahan belajar tentang arti rendah hati. Suatu hari, dengan penuh keberanian, ia mendatangi pesantren sang kiai untuk meminta maaf. Saat berhadapan dengan kiai yang pernah ia aniaya, tubuhnya gemetar. Ia menunduk dalam, tak mampu menatap wajah orang yang dulu ia perlakukan dengan kasar. Namun, sang kiai hanya tersenyum lembut dan berkata, "Kesalahan terbesar bukanlah saat kita jatuh dalam kezaliman, tetapi ketika kita menolak untuk berubah." Kata-kata itu seketika membuatnya menangis,
merasa ada secercah harapan untuk memperbaiki hidupnya. Kisah ini akhirnya menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa keadilan memang harus ditegakkan. Tetapi lebih dari itu, manusia juga harus belajar dari kesalahan. Apa yang terjadi di pasar bukan sekadar tragedi, melainkan awal dari perubahan besar yang menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya keadilan, kesabaran, dan nilai kemanusiaan. Sebab, dalam setiap musibah, selalu ada pelajaran yang bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.